warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sahbihi wa sallam ajmain. Bapak Ibu calon jamaah haji yang senantiasa kami banggakan, pada pagi hari ini sebelum kita memulai penyuluhan tentang manasik haji sepanjang tahun, mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang kami sampaikan sebelum kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jerong, bahwa pada dasarnya surat tentang pedoman penyuluhan manasik haji sepanjang tahun. Jadi terkait dengan kegiatan ini, Bapak Ibu, mungkin pada hari ini ada dua pemateri dan kita akan secara langsung dialog dengan Bapak Ibu calon jamaah haji, bahwa materi pertama akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jerong. Kemudian materi setelah kita istirahat mungkin sejenak akan disampaikan oleh Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Kebetulan beliau masih dalam perjalanan. Di situ mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 yang telah berlalu, sehingga banyak hal atau banyak perubahan yang terjadi pada tahun ini pasca pandemi. Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jerong yang saya hormati, yang saya nanti kalau kita ke Makassar pun embarkasinya itu sama-sama dengan kami. Nama lengkap saya itu Yohanes Nahab. Ini nama lengkap. Jadi kalau ke kantor agama di NTT, di Kabupaten Malaka, ini kabupaten yang persis berbatasan dengan Timor Leste. Pada tanggal 8 Maret tahun 1971 dan tahun 2000 di Kementerian Agama Kota Jayapura tentang tata cara penyuluhan manasik, tata cara penyuluhan manasik kepada jemaah haji daftar tunggu 1 sampai 2 tahun menjelang keberangkatan, sampai 2 tahun menjelang keberangkatan. Begitu ya, Wadi? Jadi tidak semua hadir di sini. Tapi yang hadir ini juga keterwakilan dari distrik-distrik yang ada di Kabupaten Jerong ini, tidak semuanya hadir di sini. Nah, mudah-mudahan dengan percakapan kita pada hari ini dengan kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama, dengan Ibu Penyelenggara Haji dan Umroh, dan terutama dengan Kepala Bidang dari Kanwil, kita sekalian Bapak dan Ibu calon jemaah haji Kabupaten Jerong ini mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umroh. Pada bagian yang kedua di surat keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini juga disebutkan mengenai bagaimana perencanaan kegiatan seperti ini, karena tadi seperti yang kita sebutkan ini program yang baru. Pelaksanaan penyuluhan manasik haji sepanjang tahun ini, sebagaimana biasa, sebuah kegiatan rapat-rapat kecil bersama dengan kami sebelum kita dari sini minggu lalu. Jadi ada pengarahnya kegiatan ini, ada ketuanya,
ada sekretarisnya, dan ada bendaharanya. Panitia kecil ini untuk mengatur supaya kita bisa melaksanakan tugas pada hari ini, ya, dalam kegiatan kita hari ini dengan sukses. Panitia Kabupaten Kero, ya, secara resmi saya membuka kegiatan ini, dan doa kita bersama adalah kita sukses penyelenggaraan kegiatan kita sesuai dengan pedoman penyuluhan manasik haji sepanjang tahun pada tahun 2022 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, dan waktunya saya kembalikan kepada Ibu penyelenggara. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kero yang telah membuka secara resmi kegiatan ini, sekaligus memberikan informasi atau gambaran umum tentang penyelenggaraan ibadah haji, terkhususnya kepada kegiatan kita pada pagi hari ini berupa penyuluhan manasik haji sepanjang tahun. Pada kesempatan ini mungkin Bapak Ibu yang baru, karena ada beberapa saya perlu sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa di sini ada hadir jamaah haji tunda tahun 2022 sekaligus jamaah haji cadangan. Ada yang hadir. Jadi ini Bapak Ibu jamaah haji calon haji 2-3 tahun depan. Di tengah-tengah kita pun hadir jamaah haji yang tunda tahun ini, karena peraturan atau batasan usia yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi bahwa jamaah haji yang akan masuk ke negara Arab Saudi hanya usia di bawah 65 tahun. Sehingga ada 5 jamaah kita dari Kabupaten Kero yang tertunda keberangkatannya, dan mungkin bukan maksudnya disesali bahwa inilah takdir. Dan apakah masih seperti tahun ini, tahun 2022, ataukah kembali ke posisi pada saat keberangkatan tahun 2019. Jadi ada yang sudah tahu apa sebenarnya haji? Ada yang bisa jawab saya? Haji itu apa? Haji apa? Rukun Islam yang kelima. Kebaiklah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, mengadakan perjalanan ke tanah suci 2 kota suci yang diwajibkan bagi Umat Islam. Maaf Bapak. Jadi dalam hal tadi ini mungkin Bapak Kepala Kantor menjelaskan tentang pedoman penyuluhan manasik haji. Siapa tahu apakah gambaran apa yang disampaikan Kepala Kantor dalam hal ini ada yang nyangkut di hati dan pikiran Bapak Ibu. Mungkin Pak Kepala Kantor bisa menguji sedikit, karena punya ilmu, punya pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji. Karena melakukan ibadah haji bukan hanya, walaupun memang fisik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya, itu hampir 90% pelaksanaan ibadah haji adalah fisik dibutuhkan, tapi ilmunya harus dipunya. Ya, misalnya gambaran kecil tentang haji itu apa, rukun haji itu apa, sunnah-sunnahnya itu apa, sehingga Bapak Ibu melaksanakan atau menunaikan ibadah haji nanti itu ada hasil dari apa yang Ibu lakukan. Hasilnya berharap kembali dengan menjadi haji mabrur. Mungkin itu sedikit gambaran pengantar dari kami tentang kegiatan ini.